Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi struktur atom dan konfigurasi elektron menurut teori atom Niels Bohr dan mekanika kuantum. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah anak-anak pelajari teori atom Niels Bohr, bahwa atom itu terdiri dari dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Pada inti atom terdapat partikel proton dan neutron, sedangkan pada kulit-kulit atom terdapat elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Sehingga notasi unsur dapat dilambangkan sebagai berikut, di mana X menyatakan lambang unsur, A menunjukkan nomor massa, di mana nomor massa di sini menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron, sedangkan Z adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Sehingga pada atom netral dikatakan netral atau tidak bermuatan karena pada atom jumlah proton atau muatan positif sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Misalnya saya memiliki unsur natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, maka dapat kita tentukan jumlah proton sama dengan 11 sesuai dengan nomor atomnya. Karena natrium adalah atom netral, maka jumlah elektron pasti sama dengan jumlah proton 11, sedangkan neutron merupakan selisih antara nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu sebesar 12. Sedangkan pada ion atau atom yang bermuatan dikenal dua jenis ion, yaitu kation atau ion bermuatan positif dan anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Kation itu terjadi saat atom sudah melepas elektron, sehingga jumlah proton atau muatan positif akan lebih besar dari jumlah muatan negatif, atau proton lebih banyak daripada elektron, menyebabkan kation memiliki muatan positif. Sedangkan anion terjadi saat suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom yang lain. Hal ini menyebabkan jumlah elektron akan lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga anion memiliki muatan negatif. Sebagai contoh, saya memiliki ion kalium K+ dengan nomor atom 19 dan nomor massa 39. Maka jumlah proton akan sama dengan 19. Dengan kata lain, muatan positif di sini tidak mempengaruhi jumlah proton maupun jumlah neutron, karena proton dan neutron terletak di inti atom. Muatan di sini hanya akan mempengaruhi jumlah elektronnya. Yang awalnya elektronnya berjumlah 19, karena kalium di sini melepas satu elektron, sehingga elektron yang tersisa sebesar 18. Berikutnya adalah anion sulfida S yang disimpulkan dengan S. S di sini dari kata sulfur. Dengan muatan 2 min, maka jumlah proton sebesar 16 sesuai dengan nomor atom, sedangkan neutron adalah selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga diperoleh neutron sebesar 16. Kemudian untuk elektron, yang awalnya elektronnya sejumlah 16, kemudian ketambahan atau menerima 2 elektron lagi, sehingga total elektron menjadi 18. Ini adalah perbedaan antara atom netral dan ion.
Jadi muatan positif dan negatif di sini hanya mempengaruhi jumlah elektronnya saja. Model atom Niels Bohr seperti yang sudah Ibu tunjukkan di awal tadi, bahwa yang pertama, bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan partikel neutron yang tak bermuatan. Sedangkan elektron bermuatan negatif yang berada di kulit atom dan mengelilingi inti atom. Elektron-elektron dalam mengelilingi inti atom berada pada tingkat energi yang kita sebut dengan orbit, yang memiliki energi tertentu. Tingkat energi ini dilambangkan dengan N, yaitu tingkat energi yang paling rendah, yaitu kulit yang paling dekat dengan inti atom. Semakin jauh kulit dari inti atom, maka akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kulit yang terdekat dengan inti atom diberi atau disimpulkan dengan N1, kulit pertama, diikuti dengan kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau melepaskan energi. Berikutnya kita belajar tentang konfigurasi elektron menurut teori atom Niels Bohr. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron menunjukkan susunan elektron dalam suatu atom. Jadi seperti yang anak-anak sudah ketahui bahwa elektron itu tersebar di kulit-kulit atom. Bagaimanakah penyebarannya? Apakah terpusat di satu kulit saja atau tersebar merata di semua kulit? Berapakah jumlah elektron masing-masing di tiap kulit? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Niels Bohr. Aturan yang pertama, elektron mulai mengisi kulit atom dengan tingkat energi yang paling rendah, atau elektron akan mengisi kulit yang paling dekat dengan inti atom. Tiap kulit atom hanya dapat ditempati maksimum sebanyak 2n kuadrat elektron. Jadi kuadratnya itu kalian ini ya, perjelas, ini 2n kuadrat, dimana n itu adalah kulit ke-1, ke-2, dan ke-3, dan seterusnya. Berikutnya, jumlah elektron di kulit terluar atau yang kita sebut dengan elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8 elektron. Sehingga bisa kita tuliskan untuk kulit pertama, kulit 1, atau kita sebut nama lainnya adalah kulit K, jumlah maksimum elektron yang bisa menempati kulit pertama hanya 2 elektron. Jadi N di sini kalian substitusi atau ganti dengan 1. 1 kuadrat kali 2 berarti 2 elektron. Untuk kulit kedua atau yang kita sebut dengan kulit L, maka di kulit tersebut hanya mampu terisi elektron maksimal sebesar 8. Dari mana? Ya dari rumus yang sama. Jika N-nya kita ganti 2, 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8. Untuk kulit ketiga, atau yang kita sebut dengan kulit M,
maksimal akan terisi 18. Jadi 3 kuadrat 9, 9 kali 2, 18. Begitu seterusnya, kulit keempat terisi maksimal 32 elektron dan kulit kelima maksimal 50 elektron dan seterusnya. Bagaimanakah cara menentukan konfigurasi elektron? Berikut contohnya. Yang pertama, saya memiliki unsur aluminium dengan nomor atom 13. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah elektronnya pun sebesar atau sebanyak 13. Maka sesuai dengan aturan Niels Bohr, kulit pertama maksimal hanya terisi 2. Maka elektron di kulit pertama maksimal 2. Kemudian kulit kedua maksimal hanya bisa terisi 8. Maka letakkan 8 elektron di kulit kedua. Kemudian sisanya 3 elektron langsung kalian letakkan pada kulit ketiga. Jadi bisa disimpulkan bahwa unsur aluminium memiliki tiga buah kulit, ya. Tiga buah kulit, di mana kulit pertama terisi 2 elektron, kulit kedua 8, dan kulit ketiga sebanyak 3 elektron. Contoh berikutnya argon dengan nomor atom 18, berarti mengandung 18 elektron, di mana kulit pertama terisi 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8. Jadi kalau di total semua adalah 18 elektron. Kalsium 20. Sehingga pada kulit pertama kalian isi sebanyak 2 elektron, kulit kedua 8 elektron. Nah, bagaimana dengan kulit ketiga? Karena elektron yang belum masuk adalah 10 elektron, itu tidak bisa langsung kalian letakkan di sini 10 elektron. Kenapa? Karena di aturan awal bahwa elektron di kulit terluar tidak boleh lebih dari 8. Seperti ini. Aturan yang ketiga. Nah, karena sisa elektron yang belum masuk tadi sebanyak 10 dan 10 itu terletak antara 8 dan 18, maka kulit berikutnya kalian isi dengan 8. Jadi tidak 10 di sini tapi diisi 8 karena terletak antara elektron 8 dan elektron 18, ya. Kemudian sisanya kalian langsung letakkan di kulit keempat. Berikutnya arsen, AS, dengan nomor atom 33, berarti memiliki elektron sebanyak 33 dengan cara yang sama. Kulit pertama maksimal 2, kulit kedua maksimal 8. Kemudian kulit ketiga jikalau masih bisa diisi penuh, silahkan diisi penuh, yaitu 18. Silahkan masukkan 18 elektron di kulit ketiga. Nah, karena sisanya hanya 5, langsung kalian letakkan di kulit keempat, yaitu sebanyak 5 elektron. Yang terakhir adalah tellurium dengan nomor atom 52. Kulit pertama terisi 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, masih bisa diisi penuh. Berikutnya masih tersisa sebanyak 24, ya. Nah, 24 tidak boleh kalian letakkan di kulit terakhir karena lebih dari 8. Nah, karena 24 itu terletak antara
Di sini 24 itu terletak antara 18 dan 32, maka kulit berikutnya kalian isi dengan 18 elektron. Sisanya kalian letakkan, yaitu 6 elektron, di kulit ke-5. Begini cara untuk menentukan konfigurasi elektron atau susunan elektron pada kulit-kulit atom menurut teori Niels Bohr. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Oke. Model atom mekanika kuantum ini adalah model atom yang hingga saat ini para ilmuwan gunakan. Apakah perbedaannya dengan Niels Bohr? Yang pertama, model atom ini sudah disempurnakan oleh beberapa ilmuwan. Kemudian elektron dianggap sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Nah, ternyata letak elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Tapi yang bisa kita tentukan hanya kemungkinannya atau probabilitas kemungkinan di manakah elektron itu bisa ditemukan. Jadi kemungkinan elektron dapat ditemukan itu berupa awan elektron yang disebut dengan orbital, yaitu daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian atau kemungkinan untuk mendapatkan elektron. Jadi area seperti awan ini adalah area di mana kalian bisa menemukan elektron. Nah, bagaimana cara menemukan elektron? Nah, kita menggunakan yang namanya bilangan kuantum. Adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan kira-kira letak keberadaan elektron itu di mana. Jadi ibarat dengan kode pos. Kode pos itu digunakan untuk menunjukkan kode area di mana surat itu akan dikirim. Menunjukkan provinsi, menunjukkan kabupatennya, dan menunjukkan kecamatan hingga kelurahan. Jadi angka-angka kode pos itu merupakan kode area. Begitu pula dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, diberi simbol N kecil, menyatakan posisi elektron dalam kulit, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Semakin besar nilai N-nya, maka tingkat energi atom akan semakin tinggi. Bilangan kuantum utama mempunyai nilai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama seperti teori Niels Bohr bahwa kulit ke-1 itu disebut dengan kulit K, kulit kedua, kulit L, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Menyatakan bentuk orbital dan menunjukkan pada subkulit mana elektron berada atau bergerak. Jadi ternyata di dalam kulit masih ada subkulit. Untuk menentukan L, kita gunakan rumus N dikurangi 1. Oke, L dengan harga 0 itu kita beri nama subkulit S. L dengan harga 1 kita sebut subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, L sama dengan 3 subkulit F. Sehingga jika kita melihat kulit ke-1, kulit utama 1, maka nilai L-nya akan sama dengan 0 sesuai dengan rumus ini. Nah, subkulit 0 ini, maka karena dia terletak di kulit ke-1 dengan subkulit 0,
di mana subkulit 0 ini diberi nama S, maka nama subkulitnya adalah 1S. Untuk kulit kedua, dia mengandung 2 subkulit, yaitu subkulit 1 ini dari rumus yang di atas ini, N kurangi 1, N-nya 2, berarti 1 ya. Maka dia punya 2 jenis subkulit. Kalau dia punya subkulit 1, otomatis dia punya subkulit 0. Maka pada kulit kedua terdapat subkulit 2S dan subkulit 2P. Untuk kulit ketiga, maka dia memiliki L sama dengan 2. Jika dia memiliki subkulit L sama dengan 2, otomatis dia akan memiliki subkulit 1 dan subkulit 0. Sehingga untuk kulit ketiga, dia memiliki 3 macam subkulit, yaitu 3S, 3P, dan 3D. Untuk kulit keempat, berarti dia akan memiliki subkulit 3, sehingga dia pasti memiliki subkulit 0, 1, dan 2. Sehingga total subkulitnya ada 4S, ada subkulit 4P, 4D, dan 4F. Bilangan kuantum yang ketiga, sebelum kita bahas bilangan kuantum yang ketiga, berikut adalah bentuk dari orbital atau bentuk dari subkulit tadi. Untuk orbital S, subkulit S tadi menyerupai bola. Jadi elektron akan mengelilingi inti dengan lintasan berupa bola. Begitu. Untuk orbital P itu akan menyerupai bola yang dipilin. Jadi elektron akan berputar seperti ini. Atau begini. Dan begini. Untuk orbital D akan memiliki bentuk seperti pada gambar. Jadi lebih kompleks ya. Elektron akan berputar seperti ini. Begitu. Jadi menunjukkan kemungkinan di mana elektron bisa ditemukan. Kemudian untuk orbital F tentunya arah pergerakan elektron menjadi lebih kompleks. Oke. Bilangan kuantum berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau disimpulkan dengan M kecil, menyatakan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lainnya, seperti yang digambarkan sebelumnya. Nilai M itu dirumuskan mulai dari min L sampai plus L. Jadi harga M tergantung nilai L-nya atau tergantung dengan bilangan kuantum azimutnya. Satu subkulit terdiri atas orbital. Satu orbital maksimal hanya bisa diisi oleh 2 orbital. Sehingga kalau misal saya gambarkan, saya punya subkulit S, P, D, F. Subkulit S itu hanya memiliki 1 orbital. Karena kita tahu S memiliki nilai L sama dengan 0, sehingga harga M-nya hanya 1 saja, yaitu 0. Jadi orbital itu adalah tempat kemungkinan kamu bisa menemukan elektron. Nah, digambarkan dengan kotak ya, supaya kita mudah membayangkan. Jadi S itu hanya memiliki 1 orbital atau 1 kotak yang diberi nama orbital 0. Jadi 0 di sini hanya identitas saja. Ibarat rumah itu ada nomor rumahnya. Kemudian subkulit P itu memiliki 3 orbital.
Kenapa dia punya 3 orbital? Karena nilai L dari P itu adalah berapa tadi? 1 ya. P itu punya nilai L sama dengan 1, sehingga memiliki harga M mulai dari min 1 sampai plus 1. Min 1, 0, plus 1. Sehingga P di sini memiliki 3 orbital. Untuk subkulit D memiliki nilai L sama dengan 2, sehingga nilai magnetiknya sama dengan min 2 sampai plus 2. Sehingga total dia memiliki 5 orbital. Terakhir, untuk subkulit F, dia memiliki nilai L sama dengan 3. Maka harga M dimulai dari min 3 sampai plus 3. Sehingga total dia memiliki 7 orbital. Nah, masing-masing orbital di sini maksimal hanya bisa terisi oleh 2 elektron saja. Sehingga kalau kita hitung tiap subkulit, kita mulai dari subkulit S, dia hanya memiliki 1 orbital, maka jumlah maksimal elektronnya hanya 2. Untuk subkulit P, dia memiliki 3 orbital, sehingga maksimal dia mengandung 6 elektron. Untuk subkulit D, dia memiliki 5 orbital, maka total mengandung 10 elektron. Sedangkan untuk subkulit F, dia memiliki 7 orbital, masing-masing berisi 2 elektron, maka totalnya adalah 14 elektron. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S, menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi selain elektron berputar mengelilingi inti atom, elektron juga berotasi pada sumbunya. S di sini hanya memiliki 2 nilai. Ada elektron yang berputar searah jarum jam dan ada yang berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga diberi simbol S sama dengan plus setengah. Dan untuk arah yang berlawanan, arah rotasi yang berlawanan, diberi simbol S sama dengan min setengah. Kenapa elektron harus berputar berlawanan arah? Untuk menghindari atau meminimalisir tolakan antar elektron, karena elektron itu bermuatan negatif. Berikut adalah rangkuman dari bilangan kuantum. Jadi ada 4 bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum azimuth menunjukkan subkulit, bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbital, dan yang terakhir S, bilangan kuantum spin. Jadi kalau diibaratkan, susunan elektron dalam atom itu ibarat susunan planet dalam tata surya. Jadi planet di sini tuh ibarat elektron yang berputar mengelilingi inti. Di sini planet mengelilingi matahari. Dia memiliki orbitalnya sendiri. Sedangkan susunan elektron dalam struktur atom bisa digambarkan sebagai berikut. Untuk kulit K atau kulit ke-1, dia hanya punya 1 subkulit, yaitu 1 S dan 1 orbital. Untuk kulit L atau kulit kedua, dia punya 2 subkulit, 2S dan 2P, di mana S hanya ada 1 orbital, sedangkan P dia punya 3 orbital. Untuk kulit M atau kulit ketiga, dia punya 3 subkulit, ada 3S, 3P, dan 3D, di
di mana 3s hanya satu orbital, 3p ada 3 orbital, dan 3d ada 5 orbital. Begini kurang lebih gambaran letak atau posisi elektron dalam suatu atom. Sehingga untuk menentukan konfigurasi elektron tentunya berbeda menurut mekanika kuantum. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama aturan Aufbau. Yang menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian langsung berlanjut ke orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Jika digambarkan, di sini ada kulit atau subkulit atom. Kita melihatnya dari bawah, semakin ke atas tingkat energinya semakin besar. Maka elektron akan mengisi subkulit atau mengisi kulit pertama dengan subkulit S. Setelah itu dia akan mengisi subkulit 2S, setelah itu 2P dan seterusnya. Dengan lebih jelas bisa digambarkan dengan diagram berikut. Jadi kalian mengisi terlebih dahulu subkulit 1S. Jika 1S sudah penuh, lanjutkan dengan 2S. Setelah 2S penuh, langsung naik lagi mengisi kulit 2P. Setelah itu 3S. Kemudian naik lagi 3P. Nah, setelah 3P itu tidak 3D, tapi kita mengisi 4S terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini bisa kalian lihat 4S memiliki tingkat energi lebih rendah daripada 3D. Sehingga setelah mengisi 3P, kita isi terlebih dahulu 4S, baru setelah itu kita mengisi 3D, kemudian 4P, setelah 4P 5S, kemudian naik lagi 4D dan seterusnya. Jadi cara mengisinya sesuai posisi diagonal seperti ini. Sebagai contoh, tuliskan konfigurasi elektron untuk unsur berikut ini menggunakan teori mekanika kuantum. Saya punya fluor dengan nomor atom 9. Maka kita mengisi terlebih dahulu subkulit 1S, di mana S itu maksimal tadi terisi 2. Kemudian kita mengisi kulit berikutnya yaitu 2S2. Kemudian sisa elektronnya, ini kan 9 ya, karena sudah masuk 4 elektron, maka sisanya 5 elektron, kalian masukkan ke 2P5. Jadi P di sini tidak harus diisi penuh karena memang jumlah elektronnya hanya 9. Jadi diingat, S itu maksimal isinya 2 elektron, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14 elektron. Contoh yang kedua, magnesium dengan nomor atom 12. Dengan cara yang sama, kita isi kulit pertama dulu 1S2, kemudian mengisi kulit 2S2, kemudian masih ada sisanya berapa? 8 ya, maka kulit berikutnya diisi 2P6. Jadi P itu maksimal 6, jadi jangan diisi 8, silakan isi 6. Nah, 2-nya langsung kalian letakkan di kulit berikutnya. Berikutnya
Fe atau besi 26. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6. 3p6. Nah, setelah 3p6 ini kan total masih 18, ya kan? Masih tersisa 8 yang belum kalian masukkan, maka kulit berikutnya yang harus diisi adalah 4s2. Sesuai dengan aturan Aufbau, setelah 3p6 kita mengisi 4s2. 4s2 sudah penuh, baru kita mengisi sisanya, kita langsung letakkan di kulit 3d6. Kenapa kok cuma 6? Karena memang sisanya hanya 6. Jadi D itu tidak perlu dipaksakan harus full. Jadi tergantung dengan jumlah elektron yang ada. Ini adalah contoh menentukan konfigurasi elektron. Nah, semakin besar nomor atom, otomatis konfigurasinya juga akan semakin banyak. Maka untuk mempermudah penulisan konfigurasi elektron, ada satu cara, yaitu menggunakan sistem gas mulia. Gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Di sini saya sudah gambarkan semua konfigurasi elektronnya. Sehingga untuk penulisan konfigurasi elektron unsur selain gas mulia, kita bisa menggunakan penulisan lebih singkat. Contoh F, tadi kita gambarkan 1s2, 2s2, 2p5. Maka kita bisa sederhanakan penulisannya dengan menggunakan unsur gas mulia yang paling dekat dengan unsur yang bersangkutan. Kalau F sama dengan 9 nomor atomnya, maka kita pilih helium, yaitu nomor atom 2. Kita tidak bisa menggunakan neon karena neon 10, berarti sudah melebihi. Maka kita gunakan yang helium. Sehingga penulisannya, nah, kita gunakan helium di sini, kemudian lanjutkan 2s2, 2p5. Untuk magnesium dengan nomor atom 12, maka kita gunakan gas mulia yang paling dekat, yaitu neon, nomor atom 10. Nah, neon itu dari 1s2 berakhir di 2p6. Nah, ini kalian singkat menjadi neon. Ne langsung 3s2. Untuk besi, maka kita pilih gas mulia yang paling dekat, yaitu argon. Argon di sini 18. Nah, maka argon di sini mulai dari 1s2 sampai 3p6, sehingga penulisannya bisa disingkat AR langsung 4s2 3d6, sehingga akan lebih sederhana dalam penulisan konfigurasi. Berikutnya adalah penyimpangan. Jadi ada beberapa unsur seperti krom 24. Kalau kalian gambarkan konfigurasinya menjadi, kita pakai gas mulia yang terdekat yaitu argon. Setelah argon 4s2, ini argon 18 tambah 2 20, kemudian 4 terisi di 3d4. Nah, konfigurasi D4 itu kurang stabil. Jadi khusus untuk subkulit D, dia akan lebih stabil jika jumlah elektronnya penuh atau setengah penuh. Pada subkulit D dikatakan penuh jika elektronnya 10, dikatakan setengah penuh jika elektronnya ada 5. Maka untuk lebih stabil, satu elektron di S akan pindah
ke kulit 3D4, sehingga konfigurasi yang lebih stabil adalah AR4S1 3D5. Untuk tembaga 29 maka konfigurasinya argon 4S2 3D9. Nah, D9 di sini tidak stabil. Supaya stabil, maka D ini lebih baik diisi penuh, yaitu 10. Dengan elektron di 4S akan pindah ke kulit 3D, sehingga konfigurasinya menjadi AR 4S1 3D10. Aturan berikutnya dalam pengisian elektron atau konfigurasi elektron yaitu aturan Hahn. Pada orbital yang mempunyai tingkat energi yang sama, elektron akan tersebar ke semua orbital dengan arah spin yang sama. Selanjutnya orbital diisi dengan elektron berikutnya dengan arah spin yang berlawanan. Saya beri contoh. Untuk orbital P itu ada 3 orbital. Jika dia mengandung 2 elektron, maka isikanlah elektron di masing-masing orbital dengan arah spin yang sama. Jadi kalau spinnya plus setengah digambarkan dengan anak panah ke atas. Kalau orbital P berisi 3 elektron, maka isilah masing-masing orbital dengan 1 elektron dengan arah yang sama. Jika orbital P berisi 4 elektron, maka elektron yang keempat baru ditulis berpasangan seperti ini, dengan arah spin yang berlawanan. Kalau panah ke bawah berarti spinnya berharga min setengah. Jadi jika kalian ingin mengisikan elektron ke dalam orbital, silakan isi terlebih dahulu orbital dengan arah spin yang sama, tersebar ke semua orbital. Jadi tiap orbitalnya diisi masing-masing satu elektron. Berikutnya adalah contoh pengisian yang salah. Nah, seperti contoh ini tidak boleh. Jadi tidak boleh berpasangan. Jadi harus single dulu, mengisi masing-masing kamar terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terisi, maka baru kalian boleh memasangkan elektron. Nah, jadi ini adalah contoh yang salah. Oke, berikutnya yang terakhir adalah asas larangan Pauli. Tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Dengan kata lain, bilangan kuantum spin arahnya harus berlawanan. Karena jumlah elektron maksimum tiap orbital itu kan hanya 2. Sebagai contoh, helium dengan nomor atom 2, otomatis orbitalnya hanya 1, ya kan? 1 orbital. Nah, arah spin atau elektron itu digambarkan dengan spin yang berlawanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, menunjukkan dia berputar searah jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang bawah ini adalah contoh yang salah. Tidak bisa elektron memiliki arah spin yang sama. Demikian penjelasan Ibu tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum dengan teori mekanika kuantum. Silakan kalian coba latihan soal di modul kimia, latihan soal 1.3 halaman 12, kerjakan soal nomor 1 dan 2 saja, dan silakan kalian upload di KI 3. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.